lemes banget. Belum sarapan aku. Kenapa kok belum sarapan kamu? Siangan. Nanti istirahat, beli makan ya. Oke. Oke, kita awali pagi hari kita dengan tepuk semangat. Mama ngat semangat. Oke, Miss mau flashback sedikit nih ya tentang materi yang kemarin kita belajar, yaitu tentang metamorfosis. Masih hewan yang sama. Kita pakai hewan yang sama ya, yaitu katak. Katak itu adalah hewan yang paling unik. Kenapa Miss bilang unik? Karena hewan katak ini termasuk ke hewan amfibi atau yang bisa hidup di dua alam, yaitu hidup di darat dan di laut. Katak juga merupakan salah satu hewan yang bisa metamorfosis secara sempurna, yakni mengalami perubahan bentuk atau susunan dari kecil hingga besar. Iya kan, benar kan? Yang tadinya kecil jadi tiba-tiba besar. Metamorfosis katak dimulai dari telur dan setelah itu menjadi kecebong. Gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi sama metamorfosis sempurna. Jadi pengembangannya ya. Kita bakalan ikutin siklus metamorfosisnya katak ini ya. Dari sebelum menjadi katak itu mengalami metamorfosis, yaitu telur. Metamorfosis yang pertama itu adalah telur yang udah dibuahi. Untuk menjelaskan buahi nanti ya kita jelaskan di segmen selanjutnya. Fakta menarik, katak betina dapat bertelur dengan jumlah yang banyak. Jadi makanya kenapa telur katak itu tuh pada ngegerumbul kayak es apa itu namanya, es manohara. Enggak, es manohara gitu nya. Astagfirullahaladzim, kok jadi Sunda. Udah, kita nggak usah dihitung ya. Setelah mengeluarkan telur, nantinya telur tersebut akan mengapung di atas air yang berbentuk seperti gumpalan atau jelly. Kayak jelly, dia kenyal-kenyal. Setelah itu telur akan segera menetas menjadi berudu atau kecebong. Setelah telur menetas jadi kecebong nih kan, udah ada di dua fase. Katak akan tampak seperti ikan yang berukuran kecil. Dalam fase ini, katak masuk ke dalam tahap metamorfosis menjadi kecebong. Pada awalnya, kecebong tidak memiliki kaki, namun sudah memiliki insan agar bisa bernafas di dalam air. Lalu, dalam beberapa minggu, kecebong mulai mengembangkan paru-paru di dalam tubuhnya agar bisa bernafas ketika di darat. Seiring berjalannya waktu, kecebong juga mulai menumbuhkan dua kaki di belakang yang bisa digunakan untuk melompat dan berenang. Walau sudah terlihat seperti seekor katak utuh, namun kecebong masih memiliki ekor yang sangat panjang. Nah, terus setelah menjadi kecebong, katak mulai masuk ke fase metamorfosis menjadi katak muda. Di tahap ini, katak masih terbentuk kecebong, namun dua kaki di bagian depan sudah mulai tumbuh dan ekornya yang panjang itu sudah mulai memendek. Fakta uniknya, kecebong menggunakan nutrisi yang tersimpan pada ekornya sebagai makanan. Sampai ekornya benar-benar mulai menghilang, setelah ekor katak tinggal sedikit, kecebong mulai berubah menjadi katak muda. Saat menjadi katak muda, akhirnya katak bisa melompat dari air ke tanah untuk pertama kalinya. Terus, fase metamorfosis katak yang terakhir itu adalah menjadi katak dewasa. Di tahap ini, di katak dewasa ini, katak sudah tidak memiliki ekor sama sekali, lalu katak akan mulai memakan serangga dan bukan lagi tanaman dan air ya. Seperti ketika menjadi kecebong gitu.
Terus katak muda akan mengalami pertumbuhan sekitar 2-4 tahun lamanya untuk menjadi seekor katak dewasa. Dalam tahap ini, katak dewasa sudah bisa berkembang biak dan menghasilkan sel telur. Lalu sel telur inilah yang akan meneruskan kehidupan katak ke depannya. Nah, itu dia penjelasannya. Oke, Miss kan udah ngejelasin panjang nih tentang metamorfosis katak nih ya kan. Miss, ada pertanyaan ya paling ada 5 lah ya. Yang ada 5 pertanyaan. Pertama, kita jawabnya bareng-bareng aja ya. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan selama pertumbuhannya. Ya, benar, 100. Kita semua 100. Terus yang kedua, di mana katak biasanya meletakkan telur? Di dalam air yang tenang dan dangkal seperti kolam atau danau. Iya, good job. Masuk nih kayaknya nih pembelajarannya yang Miss jelasin tadi. Terus yang ketiga nih ya. Apa sebutan untuk fase katak saat baru menetas dan hidup di air menggunakan insan? Berudu dan atau kecebong mah. Ulang. Nih. Oke. Nanti yang kelima kayaknya gak usah dijawab deh. Tapi aku yang jawab aja. Yang ketiga nih ya. Apa sebutan untuk fase katak saat baru menetas dan hidup di air menggunakan insan? Berudu atau kecebong. Iya, good job. Yang keempat, sebutkan 5 kok 5? Tadi tuh aku cuma ngejelasin 4 doang. Ini aja, telur, kecebong, katak muda sama katak dewasa ya. Oke. Sebutkan 4 tahapan metamorfosis katak. Telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Good job. Oke, yang terakhir ya. Organ pernapasan apa yang digunakan oleh katak pada fase berudu dan fase dewasa? Organ pernapasan yang digunakan ialah insang dan paru-paru dan kulit. Good job. Oke, kita akhiri pembelajaran kita tentang metamorfosis katak. Kalian sudah luar biasa aktif, terus juga udah berani menjawab pertanyaan Miss. Semoga ini bermanfaat dan kalian bisa menerapkannya di kehidupan kalian nanti di pembelajaran selanjutnya tentang metamorfosis entah hewan apa. Semoga kalian bisa langsung paham ya. Oke, Miss akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.